Di bawah asuhan sang rembulan rahasia bergerak melewati waktu, Telik Sandi mengintai dalam diam. Bagaimana jika dua siswa datang ke sekolah bukan untuk belajar tapi untuk mengakhiri semuanya? Bukan hanya hidup mereka tapi juga orang lain. Tanggal 20 April tahun 1099, sebuah sekolah di Littleton, Colorado berubah menjadi lokasi tragedi yang mengguncang dunia. Ini adalah kasus Columbine High School, salah satu penembakan sekolah paling mematikan dalam sejarah Amerika Serikat. Dua pelaku, dua siswa senior, Eric Harris usia 18 tahun, dan Dylan Klebold usia 17 tahun. Mereka bukan orang asing, mereka adalah bagian dari sekolah itu sendiri. Eric Harris dikenal sebagai sosok yang cerdas namun menyimpan kemarahan mendalam terhadap masyarakat. Dalam analisis FBI, ia sering dikaitkan dengan profil psikopat, terencana, penuh kontrol, dan memiliki pandangan ekstrim tentang dunia. Pada hari kejadian ia mengenakan kaos putih bertuliskan Natural Selection, sebuah pesan yang mencerminkan cara pandangnya terhadap kehidupan. Dylan Klebold berbeda. Ia lebih tertutup, introvert, dan mengalami depresi berat. Jika Eric penuh kemarahan, Dylan lebih tenggelam dalam keputusasaan. Pada hari itu ia mengenakan kaos hitam bertuliskan Wrath. Dua karakter berbeda namun bertemu dalam satu rencana yang sama. Rencana mereka bukan sekadar penembakan. Mereka menyiapkan dua bom propana besar dengan target kafetaria sekolah. Jika berhasil, korban bisa mencapai ratusan orang. Namun rencana itu gagal. Bom tidak meledak. Sekitar pukul 11:19 pagi, mereka memulai aksi. Penembakan dimulai di luar gedung lalu berlanjut ke dalam sekolah. Korban tidak dipilih secara spesifik. Aksi dilakukan secara acak. Situasi berubah menjadi chaos. Siswa berlarian, guru berusaha menyelamatkan, dan sekolah berubah menjadi tempat yang tidak lagi aman. Puncaknya terjadi di perpustakaan. Dalam waktu sekitar 7 menit, sebagian besar korban jatuh di sana. 10 orang kehilangan nyawa di ruangan itu. Total korban 12 siswa dan 1 guru. Sekitar pukul 12:08 siang, kedua pelaku mengakhiri hidup mereka sendiri di perpustakaan setelah sempat terlibat kontak dengan polisi dari dalam gedung. Dalam waktu kurang dari 1 jam semuanya berakhir, namun dampaknya tidak pernah benar-benar selesai. Di balik kejadian ini, ada dua pola psikologi yang berbeda namun saling melengkapi. Eric Harris dan Dylan Klebold bukan dua orang yang sama, tapi mereka bergerak dalam satu arah. Eric Harris menunjukkan pola kemarahan yang terstruktur. Ia tidak hanya marah, ia merencanakan. Dalam catatan pribadinya, ia menulis tentang kebencian terhadap manusia, merasa lebih tinggi, dan melihat orang lain sebagai target. Dalam analisis FBI, ia sering dikaitkan dengan kecenderungan psikopati, dingin, terencana, dan tidak memiliki empati. Dylan Klebold berbeda. Ia tidak dominan seperti Eric, namun lebih rapuh. Ia mengalami depresi berat, merasa tidak diterima, dan memiliki kecenderungan menarik diri dari lingkungan. Dalam tulisannya, terlihat keputusasaan, rasa kesepian, dan keinginan untuk mengakhiri hidup. Dua kondisi ini bertemu, satu penuh kemarahan, satu penuh keputusasaan, dan keduanya saling memperkuat. Faktor perundungan sering disebut dalam kasus ini, namun bukan sebagai satu-satunya penyebab. Keduanya memang mengalami tekanan sosial, merasa dikucilkan, dan tidak benar-benar menjadi bagian dari kelompok populer di sekolah. Namun yang terjadi bukan sekadar reaksi terhadap bully. Ini adalah akumulasi. Kemarahan, rasa ditolak, ego, dan keinginan untuk membuktikan sesuatu. Semua bercampur menjadi satu. Eric mulai melihat dunia sebagai sesuatu yang harus dihancurkan. Dylan melihat hidup sebagai sesuatu yang tidak layak dijalani. Ketika dua perspektif ini bertemu, terbentuklah satu rencana. Rencana tersebut tidak spontan. Mereka merancangnya selama berbulan-bulan, mempersiapkan senjata, membuat bom, dan menentukan target. Bahkan mereka berharap jumlah korban sangat besar melalui ledakan di kafetaria. Ini menunjukkan bahwa tujuan mereka bukan hanya menyerang individu, tapi menciptakan dampak besar. Dalam analisis kriminal, ini disebut grievance-fueled violence. Kekerasan yang didorong oleh rasa sakit hati yang dipelihara dan diperbesar. Namun ada satu hal yang paling penting. Mereka tidak berhenti. Tidak ada momen di mana mereka menarik diri. Tidak ada intervensi yang berhasil menghentikan. Dan ketika rencana sudah berjalan, tidak ada jalan kembali. Kasus ini menjadi contoh bahwa bully bisa menjadi salah satu faktor. Namun bukan satu-satunya. Yang lebih berbahaya adalah ketika rasa marah dan putus asa dipelihara tanpa kontrol. Dan ketika dua orang dengan kondisi seperti ini bertemu, dampaknya bisa jauh lebih besar.
Pada hari itu, semua sudah dipersiapkan. Eric Harris dan Dylan Klebold datang ke sekolah seperti biasa. Namun mereka membawa sesuatu yang berbeda, senjata dan rencana yang sudah disusun berbulan-bulan. Mereka terlebih dahulu menempatkan 2 bom propana besar di kafetaria. Target utama mereka adalah ledakan yang bisa membunuh ratusan orang sekaligus. Waktu sudah diatur, posisi sudah dipilih, namun satu hal tidak berjalan sesuai rencana. Bom tersebut gagal meledak. Ini menjadi titik perubahan. Rencana besar berubah menjadi aksi langsung. Sekitar pukul 11:19 pagi, mereka mulai menembak di area luar sekolah. Siswa yang berada di sekitar menjadi target pertama. Kepanikan langsung terjadi. Tidak ada yang memahami apa yang sedang berlangsung. Mereka kemudian masuk ke dalam gedung, bergerak melalui koridor, melakukan penembakan secara acak. Tidak ada target spesifik. Siapapun yang berada di jalur mereka berisiko. Situasi berubah menjadi kacau total. Alarm berbunyi, siswa bersembunyi. Guru mencoba mengamankan ruang kelas. Namun kecepatan kejadian membuat semuanya terasa tidak terkendali. Puncak tragedi terjadi di perpustakaan sekolah. Dalam waktu sekitar 7 menit, sebagian besar korban jatuh di ruangan itu. 10 orang kehilangan nyawa dalam waktu yang sangat singkat, menjadikannya titik paling mematikan dalam seluruh kejadian. Sementara itu, polisi mulai mengepung area sekolah. Kontak terjadi melalui jendela, terjadi baku tembak jarak jauh. Namun pelaku tetap berada di dalam. Setelah itu, pergerakan pelaku mulai melambat. Mereka tidak lagi mencari target baru. Situasi beralih dari serangan aktif menjadi fase akhir. Sekitar pukul 12:08 siang, keduanya mengakhiri hidup mereka sendiri di dalam perpustakaan. Dalam waktu kurang dari 1 jam, seluruh kejadian selesai. Namun dampaknya baru dimulai. Sekolah dikosongkan, korban dievakuasi, dan dunia mulai mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Kasus ini bukan hanya tragedi, ini adalah titik balik. Setelah kejadian berakhir, Amerika tidak hanya menghadapi duka, tapi juga pertanyaan besar, bagaimana hal seperti ini bisa terjadi, dan kenapa tidak ada yang menghentikan lebih awal. Kasus Columbine langsung mengubah banyak hal. Dalam dunia kepolisian, lahir konsep Immediate Action Rapid Deployment atau YARD. Sebelumnya, petugas menunggu tim khusus seperti SWAT sebelum masuk. Setelah Columbine, polisi dilatih untuk langsung masuk dan menetralisir ancaman tanpa menunggu, karena setiap detik berarti nyawa. Di dunia pendidikan, keamanan sekolah berubah drastis. Kebijakan zero tolerance mulai diterapkan. Pemeriksaan diperketat, penggunaan detektor logam meningkat, dan sistem pengawasan diperkuat. Namun dampak terbesar bukan hanya pada sistem, tapi pada budaya. Muncul istilah Columbine Effect, fenomena di mana kasus ini menginspirasi atau ditiru oleh pelaku lain di berbagai tempat, menunjukkan bahwa satu kejadian bisa memicu rangkaian kejadian lain. Perdebatan besar juga muncul tentang senjata api, tentang pengaruh video game seperti Doom, tentang musik, dan tentang perundungan di sekolah. Banyak yang mencoba mencari satu penyebab, namun kenyataannya lebih kompleks. Dalam analisis intelijen, kasus ini menunjukkan kombinasi beberapa faktor: grievance-fueled violence, kemarahan yang dipelihara dan diperbesar; psychological pairing, dua individu dengan kondisi berbeda yang saling memperkuat; dan planning escalation, di mana rencana berkembang dari ide menjadi aksi nyata tanpa adanya intervensi. Yang paling berbahaya bukan hanya pelaku, tapi prosesnya. Bagaimana pikiran berubah menjadi rencana, dan rencana berubah menjadi tindakan, tanpa ada yang menghentikan. Kasus ini juga menunjukkan bahwa tanda-tanda seringkali ada, namun tidak dikenali, sebagai ancaman serius, tulisan, perilaku, dan perubahan sikap. Semua itu menjadi bagian dari pola yang baru dipahami. Setelah semuanya terlambat, Telik Sandi mengurai kisah ini bukan untuk sensasi, tetapi untuk memahami pola, bahwa kekerasan besar tidak muncul secara tiba-tiba. Ia tumbuh, berkembang, dan menguat. Dan ketika tidak ada yang menghentikan, dampaknya bisa sangat luas. Tetap waspada, karena ancaman tidak selalu terlihat jelas. Dan dalam banyak kasus, tanda-tandanya sudah ada, hanya saja tidak disadari.